Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kembali kita buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 62, mulai ayat yang pertama. Demi Sion aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi perempuan yang ditinggalkan, dan negerimu tidak akan disebut lagi perempuan terlantar. Tetapi engkau akan dinamai perempuan kesukaanku, dan negerimu perempuan bersuami. Sebab Tuhan suka kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang pemuda menjadi suami seorang gadis, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girangnya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan bergirang atasmu. Kita berhenti sampai sini dulu. Ini berbicara tentang doa syafaat. Yesaya berkata, demi Sion aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Sampai dikatakan. Jadi ketika kita diberi beban oleh Tuhan untuk mendoakan sesuatu, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan berhenti sebelum apa yang kita doakan itu terjadi. Di sini dikatakan demi Sion aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Sampai dikatakan, sampai terjadi, sampai bebannya itu sungguh-sungguh sudah digenapi oleh Tuhan. Ya. Dan ini adalah perjalanan iman yang tidak mudah. Saya berkata pada istri saya tadi malam kalau tidak salah, iya, kekristenan itu tidak mudah. Perjalanan iman yang benar itu tidak mudah. Kekristenan itu bukan sekedar setiap minggu datang ke gereja kemudian selesai. Tidak. Kekristenan itu mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Kekristenan itu mengutamakan kepekaan dan ketaatan kepada Tuhan. Dan itu tidak mudah. Anda akan dipimpin di jalan-jalan yang tidak pernah Anda lalui. Dan itu tidak enak. Itu akan menimbulkan tanda tanya. Ini mau dibawa kemana? Ini bagaimana nanti? Ya. Tetapi asal kita percaya mengenal Tuhan kita, maka kita akan terus melangkah. Tetapi ketika kita sudah tidak percaya, karena kurang mengenal Tuhan, kita akan berhenti di tengah jalan. Dan kalau mau jujur kembali, bukankah sebagian orang yang menyebut dirinya Kristen tidak mengenal Tuhan dengan benar? Tidak punya hubungan, bahkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak pernah mendengar Tuhan berbicara kepadanya. Tidak pernah bergerak di dalam karunia-karunia yang Tuhan berikan. Bahkan tidak tahu karunia apa yang Tuhan berikan kepadanya. Tidak tahu janji-janji Tuhan. Sehingga setiap berdoa selalu ditutup dengan biarlah kehendakmu bukan kehendakku yang terjadi. Kenapa? Karena tidak mau. Tidak tahu, tidak kenal Tuhan. Tapi Pak Yesus kan berdoa juga seperti itu. Oh, Yesus itu tahu kehendak Bapaknya adalah dia mati di atas kayu salib. Tetapi dagingnya, kemanusiaannya takut untuk melakukan itu.
Oleh karena itu Yesus katakan sebenarnya, secara manusia Bapak, aku ingin lepas dari salib. Tetapi kalau memang kehendakmu aku harus mati di atas kayu salib, aku ikut kehendakmu yang terjadi. Jadi Yesus itu ketika mengatakan, biarlah kehendakmu yang terjadi, itu bukan karena Yesus tidak tahu kehendak Allah. Tetapi karena memang terjadi pertentangan. Tetapi kalau orang Kristen sekarang kebanyakan berdoa, ditutup dengan biarlah kehendakmu bukan kehendakku yang terjadi. Itu karena mereka ragu-ragu. Mereka tidak tahu secara pasti kehendak Allah dalam hidupnya dan untuk hidupnya. Tetapi kalau kita mau belajar firman Tuhan, maka kita akan tahu kehendak Allah, janji-janji Allah yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan itu butuh didoakan. Orang yang tidak mengenal janji-janji Tuhan, doanya itu gampang sekali kita kenal. Berkati si A Tuhan, berkati keluargaku, berkati rumah tanggaku, berkati pekerjaanku, berkati makananku. Hanya model gitu-gitu aja. Jarang yang berdoa sesuai dengan janji firman Tuhan. Ya. Berkati anak-anakku, sudah biasa. Semua orang yang tidak mengenal Tuhan pun akan seperti itu. Walaupun penyebutan Tuhan Allah mereka berbeda. Tetapi orang Kristen yang benar akan memakai janji Tuhan. Aku percaya anak-anakku sebagai orang benar akan perkasa di muka bumi. Beda doanya. Kenapa? Karena mengenal janji Tuhan. Nah, Yesaya ketika berdoa dikatakan di sini, demi Sion aku tidak akan diam dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Sampai, nah lihat di sini doanya beda. Ada janji-janji Tuhan yang harus digenapi, yang harus didoakan. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya. Dan keselamatannya menyala seperti suluh. Bukankah ini janji Tuhan yang digenapi, yang harus dicapai melalui doanya. Di sini dikatakan bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Ini janji firman Tuhan terhadap Sion, terhadap Yerusalem. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Ini janji firman Tuhan. Ini yang didoakan oleh Yesaya. Dan Yesaya katakan, aku tidak akan diam, aku tidak akan tenang sampai janji Tuhan ini digenapi. Berapa banyak dari kita tidak tahu janji Tuhan? Tidak peduli janji Tuhan digenapi atau tidak. Yang penting kita melakukan aktivitas doa kita. Yang penting berdoa. Mau digenapi atau tidak, yang penting kewajibanku berdoa. Selesai. Banyak orang yang seperti itu. Tetapi Anda tidak akan bergairah dan terus bergairah kalau Anda tidak tahu doa-doamu yang mana yang dijawab oleh Tuhan. Semakin kita sering mendapatkan jawaban doa dan kita tahu ini yang aku doakan, ini yang Tuhan jawab. Ini yang aku doakan, ini yang Tuhan jawab. Semakin kita tahu hal ini dan mengalami hal ini, kita akan semakin bergairah. Ya. Tetapi kembali kalau mau jujur, bukankah banyak orang Kristen berdoa dan sekedar berdoa, mereka tidak tahu apa yang mereka doakan, bahkan keinginan mereka yang mereka doakan tidak sampai membuat dirinya tidak tenang sebelum itu terjadi. Ya. Yesaya mengatakan, demi Sion aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Pernahkah kita mempunyai perasaan seperti ini ketika kita akan mendoakan sesuatu? Melihat gereja kita seperti ini, ayo kita doa sampai sesuatu terjadi. Ya kan? Melihat kota Pamekasan seperti ini, ayo jangan diam, jangan tenang-tenang saja, berdoa seperti Yesaya. Ya. Melihat bangsa Indonesia, negara Indonesia, akan mengalami perpecahan, korupsi besar-besaran. Sepertinya tidak ada yang bisa dipercaya.
Kenapa kok tenang-tenang aja? Pernahkah kita terbeban dan bahkan menangisi bangsa ini? Atau kita tenang-tenang aja? Doa sekedarnya, Tuhan berkati bangsa Indonesia dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Ya kan? Nggak jelas apa yang didoakan. Bayangkan kalau koruptor didoakan berkati petinggi. Loh itu koruptor. Seharusnya kan jelas, oh bangsa ini dipenuhi pemimpin yang korupsi. Tuhan tolong bangsa ini Tuhan supaya mereka bertobat. Supaya mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Supaya dimunculkan orang-orang yang benar. Orang-orang yang jujur. Tuhan tolong, tolong, tolong. Bukankah ini seharusnya yang kita doakan? Bukan berkati, 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 berkati. Ya. Sangat ngeri. Yesaya berdoa sesuai dengan keinginan Tuhan, janji Tuhan. Dia berdoa sampai kebenarannya, kebenaran di Yerusalem, kebenaran di Sion, bersinar seperti cahaya dikatakan. Sampai keselamatan dari Sion, keselamatan dari Yerusalem menyala seperti suluh. Sampai bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Ya. Doakan gereja supaya kebenaran Tuhan dilihat bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Doakan kota Pamekasan supaya dipenuhi kebenaran. Supaya kebenaran di Pamekasan itu terpancar sampai ke provinsi yang lain. Bukan hanya taunya Pamekasan dikenal, misalnya Madura, oh suka carok. Bukan seperti itu. Doakan supaya ada kebenaran, doakan supaya kebenaran itu memancar sampai ke provinsi-provinsi yang lain. Jadi, di detik-detik terakhir ini, apakah tugas yang Tuhan berikan pada kita sebagai pendoa syafaat itu sudah kita lakukan? Atau kita hanya fokus seperti saya katakan seperti babi yang hanya melihat ke bumi, baru setelah dia akan mengalami kematian sudah ditangkap, digotong pakai kayu, dia baru lihat ke atas, baru tahu ada bintang, ada bulan, ada matahari. Seringkali ketika orang sudah sekarat baru ingat Tuhan. Ketika sudah tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, berkata Tuhan utuslah aku kemanapun engkau mau. Mau diutus apa? Berdiri aja tidak bisa. Tuhan kalau engkau berkati aku akan berikan 90% kekayaanku. Dulu waktu engkau kaya sama sekali tidak ingat Tuhan. Sekarang sudah tidak punya apa-apa. Kok mau mengadakan perjanjian lagi dengan Tuhan? Sudahlah kebanyakan orang yang berjanji seperti itu. Ketika Tuhan pulihkan banyakan lupanya. Ya. Jadi mari kembali kepada panggilan kita sebagai orang-orang yang seharusnya berdoa untuk apa yang ada di sekeliling kita. Dan doanya harus spesifik. Ya. Bukan hanya berkati. Dan kalau spesifik, tahu ini loh kerinduan Tuhan. Ini loh kehendak Tuhan. Dan kita doakan. Bukankah kita semakin terjalin erat keintiman kita dengan Tuhan? Orang akan menyebut engkau dengan nama yang baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Bayangkan misalnya Pamekasan, Madura terkenal suka carok. Kemudian berubah menjadi pendamai. Orang yang suka mengalah. Wow, mustahil. Tidak ada yang mustahil. Karena kita sedang mendoakan kehendak Allah atas kota kita. Atas pulau Madura. Jangan diam, jangan berhenti sebelum itu terjadi. Demikian pula ketika kita mendoakan anak-anak kita. Jangan berhenti sebelum apa yang didoakan kita
itu terjadi. Pak, kalau sampai mati tidak dijawab. Lebih baik Anda tidak berhenti sampai mati. Walaupun kelihatannya doamu tidak dijawab. Lebih baik kita mati dalam iman, perjalanan iman. Daripada berhenti di tengah jalan. Dan kalau mau kita perhatikan sungguh-sungguh. Bukankah banyak anak-anak yang tidak bertobat, yang hidup dalam dosa. Ternyata ketika orang tuanya sudah meninggal, berubah. Bukankah itu sebenarnya jawaban doa daripada orang tuanya itu? Ya. Ingat, Tuhan tidak melupakan doa. Ayat yang ketiga, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Bayangkan, ini janji Tuhan, ini yang didoakan. Anda perhatikan, bukankah doa seperti ini akan seru? Tidak seragam. Ya. Tidak sama setiap hari. Doakan ini sampai terjadi, baru nanti beralih kepada doa yang lain sampai terjadi lagi. Itu akan sangat seru, sangat seru. Ayat 4, engkau tidak akan disebut lagi perempuan yang ditinggalkan dan negerimu tidak akan disebut lagi perempuan terlantar. Tetapi engkau akan dinamai perempuan kesukaanku dan negerimu perempuan bersuami. Sebab Tuhan suka kepadamu dan negerimu akan bersuami. Bayangkan ini secara sederhananya. Dari negeri yang terlantar, yang hancur, yang ditinggalkan. Sekarang menjadi negeri yang dibangun, yang dipulihkan, menjadi lebih meriah. Sehingga orang-orang berdatangan dan kehidupan terjadi lagi. Lebih daripada itu, secara jasmani itu yang terjadi, secara rohani yang terjadi adalah Tuhan suka kepada negeri yang dulu hancur ini. Wow. Dari anak-anak kita menentang firman Tuhan, hidup dalam dosa, kita berdoa sampai anak kita bertobat, bahkan lebih daripada itu, sampai Tuhan suka kepada anak kita itu. Wow. Jangan diam. Sudah apa katanya, sudah tidak mungkin berubah. Kita punya janji firman Tuhan. Anak-anak kita akan perkasa di muka bumi. Dari muda sampai tua aku tidak pernah melihat keturunan orang benar meminta-minta. Kita punya janji firman Tuhan. Kenapa itu tidak didoakan? Doakan, jangan diam. Doakan, jangan pasrah. Doakan sampai janji Tuhan itu terjadi. Sampai Tuhan suka, dikatakan. Sampai Tuhan suka pada keturunan kita. Sampai Tuhan suka pada gereja ini. Sampai Tuhan suka kepada Pamekasan. Sampai Tuhan suka kepada Indonesia. Mustahil, oh iya memang mustahil. Tetapi karena Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan pasti menepati. Sebab seperti seorang pemuda menjadi suami seorang gadis. Demikianlah dia Tuhan yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girangnya seorang mempelai melihat pengantin perempuannya. Demikianlah Allahmu akan bergirang atasmu. Suami bertanggung jawab untuk menyediakan mencukupi kebutuhan istrinya. Apalagi Tuhan di sini dikatakan yang menjadi suami kita. Ya. Kalau kita punya suami yang bertanggung jawab saja itu sudah menyenangkan. Istri merasa aman. Apalagi di sini digambarkan Tuhan yang akan menjadi suamimu. Secara sederhananya adalah Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidupmu. Lebih daripada itu Tuhan suka kepadamu, dikatakan dia bergirang atasmu. Ya. Doakan sampai itu terjadi. Jangan diam. Jangan diam. Ini waktunya berdoa. Ini waktunya berdoa.
Saya selalu katakan begini, seringkali orang itu mau latihan pada waktu pertandingan. Ya kan? Banyak orang Kristen kan seperti itu kan. Setelah ada dalam masalah baru mau berdoa. Seharusnya Anda berdoa sebelum masalah itu datang. Sehingga Anda punya kekuatan, kemampuan untuk menghadapi masalah itu. Almarhum Billy Graham berkata begini. Ketika Tuhan membangunkan engkau, ketika engkau bangun, kalau supaya tidak terlalu rohani, ketika engkau bangun jam 3, antara jam 3 sampai jam 5 pagi, ketahuilah bahwa itu sebenarnya Tuhan sedang membangunkan engkau dan sedang mempersiapkan engkau untuk menghadapi sesuatu. Jadi pergunakan waktu itu untuk berdoa, berdoa, berdoa. Supaya ketika masalah-masalah yang akan kau hadapi sudah ada di hadapanmu, engkau sudah siap. Itu Billy Graham yang saya mau katakan tidak terlalu heboh dengan karunia-karunia roh kan. Bernubuat, penglihatan, Billy Graham tidak pernah mengajarkan itu, tidak bergerak di sana. Tetapi dalam ketenangannya, lihat kepekaannya. Kalau Tuhan bangunkan dia jam 3, antara jam 3 sampai jam 5 pagi, berarti ada sesuatu yang akan terjadi dan dia tidak boleh melanjutkan tidurnya. Ya. Dia harus mulai berdoa, berdoa, berdoa. Banyak hal sebenarnya bisa kita hindari atau bisa kita atasi. Seandainya ada kegagalan, bukan kegagalan yang membuat kita ambruk, tidak bisa bangkit lagi. Seandainya kerugian itu tidak membuat kita bangkrut, ya, karena kita sudah mendoakan semua itu. Kita sudah ada persiapan. Seorang atlet yang sudah latihan, petinju lah yang sudah latihan, mungkin bisa kalah dalam pertandingan, bisa, tapi tidak terlalu memalukan, ya kan? Kalau persiapan. Bayangkan kalau tidak ada persiapan. Baru kena anginnya aja jatuh. Ya kan? Saya punya sahabat seorang pendeta. Ya. Dia tidak pernah olahraga. Kemudian retreat di Sarangan. Pagi-pagi dia jalan-jalan. Ketika ada tanjakan dia lari-lari sampai tanjakan. Sampai atas. Tiba-tiba pingsan. Lo hanya lari-lari loh, bukan pertandingan. Kenapa? Karena tidak ada persiapan. Berapa banyak orang Kristen mengeluh dengan masalah-masalah yang sepertinya bukan terlalu besar. Tapi bisa bikin imannya hancur berantakan. Kenapa? Tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan. Perjalanan ke depan kita tidak mudah loh. Bayangkan perusahaan sebesar gudang garam ada masalah. Apalagi perusahaan yang kecil-kecil. Ini tidak mudah, tapi herannya orang Kristen jarang loh yang sampai berdoa itu sampai tidak bisa diam, tidak bisa tenang. Sepertinya sudahlah Pak. Ini kan kehidupan yang tidak enak. Ya. Itu kan sama seperti ikan mati di bawah arus kan. Pernahkah Anda punya keinginan untuk menikmati pemandangan santai sambil melihat ikan-ikan yang mati di bawah arus? Kan lebih enak ikan-ikan yang melawan arus, apalagi naik kan sungainya itu. Kemudian ikan meloncat-loncat, itu kan enak dilihat. Daripada lihat bangkai-bangkai ikan di bawah. Tenang ya, tenang. Bangkai ikan mengikuti arus, indahnya dilihat. Masa seperti itu? Nah orang Kristen itu senangnya. Tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak apa-apa. Enak seperti ini ya. Tidak ada
gebrakan, tidak ada sesuatu yang hebat terjadi. Sudah santai. Ya. Tetapi Yesaya bukan orang yang seperti itu. Ketika Sion tidak seperti yang Tuhan janjikan. Keadaan Yerusalem tidak seperti yang Tuhan inginkan. Dia tidak bisa diam. Bahkan dikatakan dia tidak bisa tenang. Dia terus berdoa. Dia terus berdoa. Lihat di sini selanjutnya. Ayat yang selanjutnya dikatakan. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan Tuhan yang menempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah diam. Hai kamu yang berseru mengingatkan Tuhan. Janganlah kamu berdiam diri. Dan janganlah biarkan dia berdiam diri. Sampai ia Tuhan menegakkan Yerusalem. Dan sampai Tuhan membuatnya menjadi masyhur di bumi. Lihat di sini. Tuhan sendiri loh yang menempatkan pengintai-pengintai. Tuhan sendiri yang menempatkan pendoa-pendoa syafaat. Yang harus memperhatikan sekeliling. Memperhatikan keluarga kita. Memperhatikan apa yang terjadi dengan pekerjaan kita. Memperhatikan apa yang terjadi di gereja kita. Memperhatikan apa yang terjadi di kota kita. Tuhan yang menempatkan. Tuhan yang menempatkan. Oleh karena itu, ketika beberapa jemaat bertanya pada saya dan istri saya, boleh apa enggak saya pindah? Saya dapat tawaran dari bos saya untuk pindah ke Malang, kedudukan saya nanti lebih tinggi, gaji saya lebih tinggi. Saya tidak katakan tidak boleh. Kalau saya katakan tidak boleh, itu karena keinginan saya supaya tidak kehilangan jemaat. Tetapi saya katakan pokoknya ukurannya begini. Kamu sejahtera, berangkat. Kemudian, yakinkah kamu bahwa di tempat kamu nanti pindah, kerohanianmu terjaga dan lebih baik daripada ketika ada di tempat ini. Itu ukurannya. Ingat, ukurannya bukan gaji yang lebih besar, saya katakan. Ukurannya kamu ada di tempat yang benar adalah kerohanianmu mengalami peningkatan. Engkau semakin cinta Tuhan. Kalau di tempat yang baru kerohanianmu mati, berarti itu bukan tempatmu. Itu setan yang menempatkan engkau supaya kerohanianmu mati. Ya. Hati-hati di sini. Nah, di sini kita lihat di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah Tuhan yang katakan, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Bahwa Tuhan menempatkan kita di tempat ini bukan tanpa sebab. Tuhan punya tujuan. Anda menikah dengan seseorang bukan kejadian yang ujuk-ujuk, pokoknya asal jadi. Ada tujuan yang Tuhan inginkan itu terjadi dalam hidupmu, melalui hidupmu. Tuhan tempatkan engkau di tempat ini. Bukan asal menempatkan. Oh kasihan GPPS masih kursinya banyak yang kosong. Ditempatkan di sini. Bukan. Tuhan punya tujuan. Sebagai apa engkau di tempat itu? Di sini dikatakan sebagai pengintai. Yang terus memperhatikan. Dalam ketenangan terus memperhatikan. Saya berkata begini pada istri saya ini nonton YouTube dari khotbah ini, renungan ini, baca buku, baca Alkitab selama 2 bulan ini selalu isinya tentang keheningan, diam di hadapan Tuhan, hening, belajar berdiam diri. Belajar cari suasana yang hening. Supaya Tuhan bisa berbicara dengan jelas. Bahwa Tuhan punya maksud. Dan inilah yang disebut pengintai. Kenapa ya? Kok baca buku tentang keheningan?
menyendiri dengan Tuhan. Lihat YouTube, keheningan. Baca Alkitab, keheningan. Diam, ketahuilah akulah Tuhan. Diam, diam loh. Kenapa? Nah ini pengintai. Kenapa kok seperti ini? Orang itu loh jalannya kok seperti itu, mencurigakan. Itu juga loh kok seragamnya sama. Ini pengintai. Kenapa di kota ini ya, walaupun pergantian aparat, pergantian apa, tapi kok dosanya tetap sama, itu aja. Padahal orangnya sudah berganti. Kenapa? Nah ini pengintai. Ini pengintai. Kenapa ya aku sudah berusaha ganti ini. Tetap aja gagal. Kenapa? Ini pengintai. Tapi kalau Anda tidak pernah memperhatikan itu pokoknya jalan aja. Ya, Anda bukan pengintai. Tuhan menempatkan pengintai dikatakan. Dan kita adalah pengintai yang Tuhan tempatkan. Dalam keluarga kita, di kota Pamekasan, di gereja kita, GPPS. Enggak, bukan supaya kita bersantai-santai. Tetapi sebagai pengintai. Apa yang perlu didoakan? Apa yang perlu aku lakukan? Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Bukan hanya sebagai orang Kristen, KTP Kristen beribadah setiap minggu. Bukan. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda hanya sedang melangkah pada kehancuran. Kita tidak ada persiapan. Bahkan seharusnya lah ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam doa. Tidak ada rahasia di masa depan. Semuanya Tuhan akan singkapkan kepada kita kok. Ya. Sepanjang hari, lihat di sini tugas pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah diam. Loh. Sepanjang hari dan sepanjang malam selalu lihat gini. Tidak bosan. Tidak bosan. Bahkan ketika kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan, paling berat itu ketika kita diam. Pokoknya Anda prinsip, saya berdiam diri di hadapan Tuhan. Diam aja. Kebanyakan 5 menit, 10 menit itu bablas loh. Iya. Tetapi ini penting belajar berdiam diri. Dalam kediaman tiba-tiba hati kita, di mana Roh Kudus itu tinggal, itu bersuara. Tiba-tiba kepekaan kita semakin tajam. Berdiam. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah diam. Mereka terus mengintai. Mereka terus waspada. Demikianlah kehidupan kekristenan yang benar. Jangan selalu santai. Ingat ketika Yesus mengajar soal penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini sudah menguning, ladang sudah menguning dikatakan Yesus. Engkau berkata 4 bulan lagi musim menuai. Tetapi aku berkata ladang sudah menguning. Kapan? Sekarang. Loh kalau Yesus katakan sekarang ladang sudah menguning. Berarti sekarang waktunya bekerja. Kalau 4 bulan lagi masih menguningnya. Berarti ini waktunya santai. Kan gitu. Seringkali kita tidak seperti Yesus. Yang mengetahui ini bukan waktu santai. Waktu santainya Yesus. Itu ketika malam hari, ketika pagi-pagi buta. Dia santai dalam hadirat Tuhan. Ya. Kalau kita kan enggak, santainya healing-healing katanya. Jalan-jalan. Ya. Sampai ada yang update berkata,
Badan inginnya jalan-jalan, tapi dompet inginnya di rumah. Ya. Jadi, ayo perhatikan bahwa mana tempat santai kita yang sebenarnya. Itu hanya di hadirat Tuhan. Ya. Hai kamu yang berseru, mengingatkan Tuhan. Nah, apa yang perlu diingatkan Tuhan? Supaya Tuhan menepati, menggenapi janji-janjinya, rencananya. Ingatkan Tuhan. Tuhan, bukankah kau janji seperti ini, seperti ini? Lakukan Tuhan. Ketika Tuhan singkapkan, ada penghalang roh-roh jahat yang membuat janji itu tidak digenapi. Kita berperang dengan roh jahat itu. Jadi sampai di sini bukankah kita mengerti bahwa kekristenan itu tidak mudah. Kekristenan itu bukan hanya sekedar pergi ke gereja tiap minggu. Bukan. Banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang perlu kita lakukan. Dan itu selalu menarik sebenarnya. Tidak membosankan. Hai kamu, pengintai-pengintai yang ditempatkan Tuhan. Hai kamu yang berseru mengingatkan Tuhan. Ingatkan Tuhan. Janganlah kamu berdiam diri. Jangan terlena. Jangan terbawa arus. Jangan fokusmu salah. Janji-janji Tuhan, rencana Tuhan yang harus digenapi. Janganlah kamu berdiam diri, jujur. Untuk doa, untuk menjadi pengintai. Bukankah banyak orang Kristen yang berdiam diri? Tidak melakukan tugasnya. Ya. Dan janganlah biarkan dia, Tuhan, berdiam diri. Artinya kan Tuhan harus bertindak. Kalau Tuhan belum bertindak, terus saja gedor. Ya. Kalau pintu belum dibuka, gedor lebih keras lagi. Kan gitu aja. Ya. Semakin keras menggedor pintu berarti itu semakin mendesak. Jangan biarkan Tuhan berdiam diri. Tuh. Ya. Jangan biarkan Tuhan berdiam diri. Sampai Tuhan menegakkan Yerusalem dan sampai Tuhan membuatnya menjadi masyhur di bumi. Terus gedor, terus berdoa. Sampai Tuhan menggenapi janji-janjinya. Sampai Tuhan membuat anak-anak kita semuanya menjadi kesukaan Tuhan. Sampai Tuhan membuat Pamekasan menjadi kesukaan Tuhan. Sampai Tuhan membuat GPPS Pamekasan menjadi kesukaan Tuhan. Jangan santai. Jangan biarkan Tuhan berdiam diri. Tidak ada yang minta kok, kata Tuhan. Ada istilah pekerjaan Tuhan. Itu hanyalah menjawab doa. Kalau tidak ada yang berdoa, tidak ada yang minta sungguh-sungguh, Tuhan santai-santai. Jangan-jangan Tuhan ketiduran nanti. Ya. Jangan biarkan Tuhan berdiam diri. Sampai Tuhan menegakkan Yerusalem. Sampai Tuhan membuatnya menjadi masyhur di bumi. Lihat di sini, kenapa kita berani membuat Tuhan itu tidak berdiam diri. Tuhan harus bekerja menggenapi janjinya. Karena Tuhan berjanji. Lihat ayat yang ke-8. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya. Demi lengannya yang kuat. Sesungguhnya aku tidak akan lagi memberi gandummu sebagai makanan kepada musuhmu. Sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah payah. Sidang jemaat, bukankah banyak kita, seringkali kita berusaha dan kita mengatakan rugi.
Ada istilah bahkan orang yang ngontrak itu hanya bekerja untuk si pemilik rumah. Ya kan? Bagaimana sekarang negeri kita juga? Semuanya dipajaki, bangun rumah sendiri, bayar pajak. Bukankah sebenarnya milik kita dirampas? Kenapa kita berdiam diri? Kenapa kita tidak berdoa kepada Tuhan? Jangan biarkan Tuhan berdiam diri. Karena dia sudah bersumpah demi dirinya sendiri. Bahwa apa yang kau kerjakan, itu yang akan kau nikmati. Bukan orang lain yang akan merampas dan menikmatinya. Kalau sampai sekarang, apa yang kau kerjakan engkau tidak nikmati. Saya mau katakan, ini waktunya engkau jangan berdiam diri. Jangan biarkan Tuhan berdiam diri. Terus ketok, terus berdoa, terus nyatakan janji Tuhan. Tuhan, bukankah kau sudah berjanji? Lakukan ini Tuhan, lakukan ini. Sidang jemaat, inilah kehidupan kekristenan. Tuhan sudah berjanji bahwa apa yang kau kerjakan, engkau yang akan menikmatinya, bukan orang lain. Kalau sampai kita bekerja dan orang lain yang menikmatinya, ada yang salah, engkau sedang dirampas. Ada kekuatan roh-roh jahat di sana yang harus engkau lawan. Dan engkau harus minta pertolongan dan bekerja sama dengan Tuhan untuk menghancurkan roh-roh yang merampas itu semua. Indonesia membutuhkan Tuhan. Indonesia bukan membutuhkan pemilu yang baru, orang-orang yang baru. Karena bertahun-tahun pergantian demi pergantian tetap bahkan semakin parah. Ya, Indonesia membutuhkan Tuhan. Indonesia membutuhkan pengintai-pengintai dari kerajaan Allah. Indonesia membutuhkan pendoa-pendoa syafaat. Indonesia membutuhkan kita, gereja Tuhan, yang tidak berdiam diri. Ayat 9, akan tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga. Nah, di sini dikatakan orang yang menuainya akan memakannya juga dan memuji-muji Tuhan. Orang yang memetiknya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berdoalah sampai engkau menikmati hasil kerjamu. Jangan biarkan orang lain yang menikmatinya. Kalau itu dicuri, Alkitab katakan pencuri sudah ketahuan, maka pencuri harus mengembalikan 7 kali lipat. Janji firman Tuhan seperti itu. Sayangnya kan kita seringkali tidak mengetahui, tidak merasa bahwa kita sedang dicuri. Ada pencuri. Anda harus tahu Anda sedang dicuri dan pencuri itu harus mengembalikan 7 kali lipat. Deklarasikan aja sesuai dengan firman Tuhan. Supaya Tuhan membuat itu terjadi. Kemudian ini kembali tugas kita. Ayat yang ke-10. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalannya. Singkir jalan raya, singkirkan batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Ini kembali tugas dari kita, gereja Tuhan. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkan jalan bagi umat. Bahwa kita dikatakan perjalanan kita adalah perjalanan iman. Kita harus berjalan dengan iman. Dikatakan melalui pintu-pintu gerbang. Kita membuka jalan, artinya Rasul Petrus berkata begini, bahwa ketika Tuhan melawat kita, banyak orang akan bertanya-tanya. Tiba-tiba mereka merasa perlu bertobat, orang di luar Kristen. Bagaimana mereka kemudian langkah selanjutnya yang mereka lakukan? Mereka akan datang kepada umat Tuhan, mereka akan bertanya jalan-jalan yang benar. Kenapa mereka bisa datang kepada umat Tuhan? Karena selama ini mereka melihat umat Tuhan hidup dalam kebenaran. Beda dengan mereka.
Artinya gereja sebagai pengintai, sebagai pendoa syafaat harus hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena hidup dalam kebenaran ini akan menjadi contoh, menjadi pembuka jalan di mana orang-orang nanti akan mengikuti. Bayangkan kalau pertobatan terjadi, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Tidak ada contoh bagi mereka untuk ditiru. Gereja sama-sama suka uang, korupsi. Ya kan? Loh, terus apanya? Gereja kawin cerai. Apanya yang perlu ditiru? Sama. Ya, sama. Oleh karena itu di sini dikatakan berjalanlah. Bukalah jalan raya. Itu berbicara kita itu menjadi teladan. Kita harus berjalan dengan iman, berjalan dalam kebenaran. Supaya orang selanjutnya yang akan melewati jalan itu sudah tahu jalan-jalan mana, bagaimana harus dijalani. Karena kita sudah menjalaninya. Kita menjadi contoh, kita menjadi teladan. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Apakah kita sudah siap untuk menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang yang nantinya akan bertobat? Jadi teladan, jadi contoh. Ayat yang ke-11, sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama Tuhan, dan mereka yang diperoleh Tuhan berjalan di hadapan Tuhan. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang didambakan, kota yang tidak ditinggalkan. Nah, lihat di sini. Kenapa kita perlu berjalan di dalam jalan-jalan yang benar? Kita membuka jalan-jalan raya yang baru. Ya. Karena nanti setelah kita ada orang-orang yang akan diselamatkan. Orang-orang yang akan dikuduskan. Dan mereka harus mendapatkan contoh teladan untuk dijalani. Dan itu melalui kita. Itu melalui pengintai-pengintai yang menunjukkan kebenaran dalam gaya hidup mereka sehari-hari. Sidang jemaat, pikirkan. Kehidupan kekristenan tidak mudah. Kehidupan kekristenan banyak hal yang perlu kita pelajari. Banyak hal yang perlu kita catat. Banyak hal yang perlu kita kerjakan. Bagaimana kehidupan kekristenan kita? Ini waktunya berdoa. Saya percaya Tuhan sedang membangkitkan pendoa-pendoa. Jangan berdiam diri dan jangan biarkan Tuhan berdiam diri. Jangan tenang-tenang saja. Ini waktunya kita bekerja dengan keras, menggedor pintu surga, membuat Tuhan tidak tenang, dan Tuhan harus segera menepati janjinya. Biarlah kita semua menyadari panggilan kita. Tuhan menempatkan kita sebagai pengintai-pengintai yang harus terus berdoa. Terus berdoa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.